Oppo A37 hidup enggan mati tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ada kerjaan lagi. Oppo A37 dengan keluhan restart, makanya judulnya hidup enggan mati tak mau. Oke, kita buka penutup baterainya. Kita cek dulu kondisi baterai. Dicek posisi fleksibel atau apa, semua rata-rata ini ya, seperti baru ya. Kita hidupkan. Nah, wah ternyata tanda baterai seperti itu biasanya baterai habis ya. Itu kalau dicolok casan pun nggak bakal penuh-penuh ya, akan seperti itu karena memang posisi baterai benar-benar habis ya. Untuk lebih meyakinkan kita cek dulu posisi baterai ya, apa benar habis atau memang apa ya. Kita cek sederhana aja dulu. Nah, itu alat canggihnya mengetahui kalau baterai memang benar-benar habis ya, nol. Berarti kita harus tembak baterainya dulu untuk supaya kita bisa ngecek keadaan HP sebenarnya ya. Kita gunakan alat tembak baterai ini ya. Kalau zaman dulu itu namanya casan kodok ya. Nah, karena untuk zaman sekarang baterainya banyak baterai tanam, jadi dirubah ya bentuknya, modelnya ya seperti itu. Kalau bahasa kerennya aktivator ya, aktivator baterai ya. Oke, kita tunggu dulu ya sampai baterainya terisi 1 sampai 15 menit lah. Sebenarnya nggak harus 15 menit ya, 15 menit 5 menit pun cukup ya. Yang penting ada isi untuk ngetes aja dulu. Oke, setelah sekian lama akhirnya baterai terisi ya. Kita coba. Nah, baterai hidup sendiri ya. Itu kalau diteruskan pun nanti akan hidup mati, berarti restart. Dan di sini kita sudah menyimpulkan bahwa permasalahannya adalah di on off ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita angkat mesin dulu ya, kita bongkar. Kita buka baut-bautnya. Menurut saya ini kayaknya HP rekondisi ya. Dari LCD sampai tulang sampai fleksibel cas, fleksibel on off, semua itu baru kayaknya ya. Semua baru, terlihat baru. Cuman iya, kayaknya ini HP rekondisi ini. Kalau ngelihat fisik HP semua baru ini, masih kecuali mesin ya, sama posisi baterai juga nggak baru ya posisi baterai. Oke, kita buka dulu. Untuk fleksibel on off pun baru ya, makanya kok bisa ini fleksibel baru bermasalah. Tapi bisa saja sih yang baru juga bermasalah ya. Coba kita cek aja lebih jelasnya ya. Oke, kita mulai angkat baterai. Fleksibel dilepas dulu ya, fleksibel TC nya di atas ya. Oke, kita tes dengan cara pasang LCD sama baterai aja ya, tanpa menghidupkan on off ya, tanpa menempelkan mesin ke fleksibel on off ya. Nah, harusnya kan dia hidup ya, harusnya hidup, tapi dia nggak hidup ya. Seperti kalau tadi waktu ditempelkan di mesin fleksibel on off nempel, dia hidup sendiri ya. Nah, setelah kita hidupkan dengan pin yang ada di mesin ya, pin on off nya itu, nah, kita hidupkan. Nah,
bukan melalui fleksibel on off ya, karena memang mesin diangkat ya. Nah, ternyata hidup ya, berarti fix di sini sudah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa permasalahannya on off ya. Walaupun on off itu terlihat baru, tapi memang ya. Nah, untuk hal seperti ini kita rebot aja ya, kita klik bahasa Inggris. Nah, Oppo sering terjadi seperti ini ya, khususnya A37 ya, nongol mode recovery dia. Oke, kita lepas dulu on off-nya. Fleksibel on off-nya. Oke, lemnya ya, masih ada lemnya ya. Nah, itu fleksibelnya masih baru, nampak baru ya, masih baru. Oke, sebenarnya masalah cara ya, tergantung. Ini untuk lebih memperluas aja ya, memperluas. Sebenarnya sih permasalahannya sudah jelas ya, cuman ini agar lebih detail, lebih yakin aja bahwa oh ini tanpa harus ditempel. Nah, ini kita masih kondisi recovery ya, kita klik bahasa ya, kita klik bahasa hanya untuk merebotkan ulang aja ya. Nah, itu kita klik, jangan wifi data ya, nanti data orang habis semua. Klik ya, agak error ya touchscreen-nya ya, DC-nya ya. Nah, mulai lagi, diulang lagi rebot. Oke, memang HP ini udah wajar kalau lemot ya, masalahnya memang udah. Nah, udah rebot ya, tunggu proses rebot. Tunggu sampai ke menu ya. Oke, untuk HP, posisi HP memang nampak baru semua, LCD, tulang, sampai fleksibel, sampai dengan fleksibel on off, sampai dengan LCD, kayaknya baru ini HP. Nah, udah sampai ke menu, artinya memang sudah normal ya, sudah normal tanpa dipasang on off ya. Nah. Oke, kita cabut lagi, kita ganti on off-nya aja ya, fleksibel on off-nya dengan yang baru ya, mudah-mudahan tidak bermasalah seperti itu ada lagi ya, ini enggak restart lagi. Oh, ini ada pengecekan lagi kayaknya. Oke, biar oke, lebih jelas lagi ya. Ya benar. Ya, artinya memang permasalahannya sudah diketahui, cuman ini supaya lebih meyakinkan saja ya, lebih meyakinkan bahwa apa masih dipasang, posisi dipasang on off ini masih ini ya. Oke. Ya, sebenarnya analisa sederhananya untuk perbaikan HP ya seperti ini ya. Jadi kita nggak usah yang berpikir berat-berat dulu ya. Nah, ternyata hidup ya. Ya, untuk meyakinkan itu aja, berarti udah memang positif on off-nya ya.
kita bongkar lagi, kita buka, ganti dengan on off yang baru, fleksibel on off yang baru ya. Kebetulan stoknya banyak ya untuk tipe ini, di saya masih banyak ya. Untuk seri ini Oppo A37 ini penggunanya banyak ya, bisa dikatakan versinya HP sejuta umat, versinya Oppo ini ya. Kalau Samsung kan J2 Prime ya. Kalau ini Oppo nya ini A37 ya. Oke, kita pasang. Aduh, masih pengecekan lagi ya. Ya, on off dibuka. Nah ya, hilang. Oke, sudah cukup bang. Udah oke ini bang. Oke, tinggal ganti on off bang. Si abang ini kok ini apa sih namanya, waktu saya bongkar ini penasaran dengan on off-nya, karena fleksibelnya itu rata-rata masih baru semua ya. Kok bermasalah? Ternyata barang baru juga bisa bermasalah ya. Ya memang sering sih barang baru bermasalah ya, karena memang bukan ori ya. Karena bukan ori. Oke, ini untuk lebih ini aja ya, pakai kaca. Oke, kita ganti yang baru ya. Oke, kita pasangkan. Hati-hati. Oke, kita presisikan mesinnya ya, sesuai ininya ya, tempatnya ya. Oke, fleksibel touch screen-nya, TC-nya di atas, dia harus dipasang komponennya ya. Untuk baterai oke, kita hidupkan, harusnya kan hidup dia ya. Nah, tadi sebelum di ini kan hidup dia. Oke, kita tekan apa normal on off-nya. Oke, normal ya. Kita tunggu sampai ke menu tidak ya, takutnya hidup mati lagi ya. Kalau udah muncul seperti ini sih biasanya normal ya udah. Untuk seri A37F sama ya serinya, cuman beda ya, beda nama aja ya, beda model HP-nya sih sama ya kayaknya. Oke, ditunggu ya. Itu fleksibel lamanya ya, masih baru, memang terlihat baru ya, baru semua itu. Oke, sip. Kita tes on off-nya. Oke. Nah, berarti memang permasalahannya di on off, udah jelas ya. Itu untuk lebih meyakinkan aja sebenarnya ya, supaya agak panjangan aja konten ininya ya. Oke, mantap. Jadi untuk kasus sebenarnya bukan A37 semua ya, tipe HP permasalahan restart itu kadang-kadang di on off ya, bukan hanya di Oppo atau apa, di rata-rata semua handphone itu kalau restart itu tapi nggak semua kasus restart itu on off ya, kadang bisa baterai. Untuk sekarang itu begitu ya. Oke, sudah nampak normal kayaknya ini ya. Oke, udah normal ini. Kita tinggal tunggu rakit aja ya, pasang ke ulang. Iya bang, udah bang. Ada. Oke. Iya, kita matikan dulu biar aman ya. Jadi karena untuk merakit ya, jadi nanti kita pasang dulu komponen yang udah dilepas, kita presisikan, kita atur sesuai posisinya ya, supaya nggak ada permasalahan nantinya. Oke, untuk sinyal, kabel sinyal kita pasang. Nah, penutup mesin atasnya ini kita pasang. Ya, ini kemungkinan HP rekondisi ya, kemungkinan sih ya, saya nggak tahu ya, tapi ngelihat posisi fisik ya memang seperti itu, semua baru ya, dari
dari LCD sampai tulang-tulangnya baru ya. Untuk LCD kayaknya cuman ganti TC nya aja dia, karena terlihat gambarnya itu agak berkabut ya. Nah, untuk pemasangan LCD yang tidak menggunakan lem OCA itu rata-rata berkabut ya. Untuk A37 bisa dilepas tanpa ya, bisa diganti ya tanpa harus full set ya. Cuman terlihat seperti berkabut ya, putih, itu putih. Harusnya kalau LCD yang itu kan hitam, kelihatannya hitam, sebelum dihidupkan itu hitam, itu agak berkabut ya. Kemungkinan yang diganti cuman TC nya aja ya. Oke, kembali lagi ke permasalahannya. Oke, kita baut ya, kita baut ulang sampai rapi kembali ya. Kita cek penutup baterai sama ini ya, fleksibel itu ya, kita pasang juga. Oke ya, untuk seri Oppo A37 sering ya datang ke tempat saya, sering sekali ya, penggunanya banyak ya untuk Oppo A37 ya. Kebanyakan sih di saya itu untuk kebutuhan sekolah kayaknya ya, karena memang harganya lumayan murah lah, termasuk jadi aman di kantong, jadinya banyak yang pakai. Oke, kita pasang itunya ya, ganjal baterai itu namanya. Oke, sesuai maksudnya pemasangan itu ya sesuai awalnya ada ya harus diadain juga gitu kan, jangan sampai tidak terpasang ya. Oke, jadi posisi baterai ngepres nanti nggak bergerak dia ya, tanpa lem pun dia nggak bergerak. Ditambah penutup vektor belakang ya udah, jadi dia nggak bergerak. Oke, kita pasang vektornya ya. Untuk pemasangan diusahakan bagian on off dulu ya. Nah, untuk fleksibel ini karena posisinya ngefresh, jadi kita angkat sedikit sambil nah itu diangkat sedikit sambil. Nah, kalau udah pasang backdoor tuh, kalau udah trek ya udah berarti posisi ngunci dia ya. Nah, kita cek on off nya. Oke, mantap, empuk. Oke, semua udah put normal. Nah, kita coba dicas dulu ya. Nah, tadi kan lambangnya merah ya, karena memang habis. Kalau ini udah normal nih, dia ada isi baterainya ya. Nah, udah penuh, bahkan hampir penuh ya baterainya. Padahal itu cuma 10 menit juga nggak nyampe kayaknya. Oke, memang kapasitasnya kecil sih baterainya ya, cuma 4000 apa 3000. Oke, kita lap-lap. Nah, keuntungan HP ditinggal itu ya seperti itu, di lap-lap ya, ada bonusnya ya. Biar kinclong. Kita coba hidupkan. Pas nih. Oh iya, maklum lah, baru kayaknya masih seret ya, baru. Oke, udah ya. Nah, apa bermasalah dalam ya? Alhamdulillah ya, posisi HP sudah normal ya. Jadi permasalahan restart pada Oppo A37 ini ternyata yang bermasalah on off nya ya. Bisa saja on off nya sih tanpa fleksibelnya baru ya, cuman kayaknya kalau dilihat-lihat itu baru, tapi entah kenapa bermasalah gitu lah.
bisa jadi memang udah digunakan kena air atau apa ya komponennya ya. Biasanya bagian switch on off-nya itu kena air atau apa ya, atau dia mungkin dalamannya nyambung, jadi ya namanya barang pabrik ya, nggak tahu juga kita ya. Oke, sudah normal ya. Untuk kasus ini selesai, Oppo A37 permasalahan di on off ternyata. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.